Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat kembali berjumpa di rumah kita masing-masing. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta kapan kita mulai ibadah? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir, karena itu kita mau menikmati Tuhan di rumah kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing kita menerima lawatan Tuhan. Sehingga hari Minggu yang dahsyat, hari Minggu yang penuh dengan sukacita, hari Minggu pertama di bulan yang baru, kita juga menerima lawatan kasih kuasa Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya hari ini kita akan menerima kuasa Tuhan. Hari ini kita akan menerima lawatan Tuhan. Sehingga di tempat tinggal kita masing-masing, bersama suami kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, kita bergandengan tangan, kita mengalami lawatan Tuhan. Sehingga Tuhan hadir di tempat tinggal kita. Sama seperti di rumah Obed Edom, ketika ada tabut Allah, ketika ada bait Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan, di sana ada sukacita, di sana ada lawatan Tuhan. Nah, kita terima dengan iman. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur karena di bulan yang baru, di minggu pertama ini, kami kembali datang kepada Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap merasakan hadirat Tuhan. Kami tetap merasakan kuasa jamahan Tuhan di rumah kami. Sehingga tempat tidak menjadi suatu alasan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami mau menghormati hadirat Tuhan. Kami mau menikmati lawatan Tuhan. Sehingga bersama dengan keluarga kami menikmati surga di keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Bapa, hari ini kami menyerahkan ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di minggu pertama di bulan yang baru ini, kami akan menerima kuasa Tuhan. Kami akan dijamah Tuhan, kami akan dilawat Tuhan. Sehingga hari ini menjadi hari yang dipenuhi dengan kuasa kasih anugerah Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menyembah-Mu. Dan kami mau tabiskan ibadah minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan menikmati lawatan Tuhan dengan pujian penyembahan kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Engkau telah mengasihi kami, Engkau yang telah memilih kami. Oleh sebab itu kami mau datang, kami mau berikan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biar segenap hidup kami, seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersepakat. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan imanmu serukan hanya ini Tuhan persembahan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersepakat. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakai hidup kami ya Tuhan. Sekali lagi serukan, hanya ini ya Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Hanya ini ya terimalah persembahan kami ya Tuhan. Sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidup kami ya Tuhan. Pakai seluruh hidup kami ya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Hanya Engkau yang terindah Yesus. Mari angkat kedua tanganmu dan serukan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Dengan segenap hatimu katakan, hanya ini ya Tuhan. Hanya
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan kepadamu. Persembahkan, ku tahu hidupku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami percaya kami berharga di mata-Mu Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku ku persembahkan kepadamu. Segenap hidup, katakan segenap hidupku. Segenap hidup, sekali lagi katakan segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau.
pada Yesus Juru Selamat aku katakan aku berserah. Aku berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah benar Yesus. Juru Selamat aku berserah. Katakan kepada Yesus. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang berdaulat Yesus. Biar Engkau saja yang beracara atas setiap kami. Kami siap menerima firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Biar itu melekat dalam hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku
serahkan seluruh hidupku. Katakan penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Serukan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bersama katakan, penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Katakan, agar semua suku bangsa menyembah Tuhan. Agar semua suku bangsa, agar semua suku, sekali lagi katakan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak ditinggikan. Kami bersama dengan keluarga kami ada di rumah kami masing-masing. Namun kami bersyukur karena kami dilawat Tuhan. Kami bersyukur karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Jadikan rumah kami tempat kediaman-Mu. Jadikan hati kami dipenuhi dengan hati yang selalu bersyukur akan kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya di hari ini kami rindu mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu menerima firman-Mu bagi setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami dijamah Tuhan, kami dilawat Tuhan. Kami diarahkan Tuhan kepada jalan-jalannya Tuhan. Bapa, bicara bagi masing-masing kami.
Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan angkat Alkitab kita. Kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Sama-sama kita katakan, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di minggu pertama ini, selain kita nanti akan menerima perjamuan kudus, karena itu kita mau siapkan nantinya perjamuan kudus kita di rumah kita masing-masing. Roti dan anggur kita sudah siapkan, tapi terlebih dahulu kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di mana hari ini saya mau kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya percaya betul ini sangat memberkati kehidupan kita. Bahwa kehidupan anak-anak Tuhan adalah hidup yang dipimpin. Hidup yang dituntun oleh Tuhan. Sehingga ini yang menjadi kerinduan setiap kita. Tuhan, ini kami, tuntunlah hidup kami. Dan saya percaya Allah kita adalah Allah yang mau menuntun anak-anaknya. Allah kita adalah Allah yang mau mengarahkan anak-anaknya. Ada di dalam jalan-jalannya. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan satu, supaya kita mengalami rencananya dalam kehidupan setiap kita. Namun ini yang kembali akhirnya membuat setiap kita mengambil sebuah keputusan. Maukah kita dituntun? Maukah kita diarahkan? Maukah kita dibimbing? Atau lebih tepatnya kita lebih memilih jalan kita sendiri? Iya kan? Nah, karena itu kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan yang akan menuntun kita. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Keluaran pasalnya yang ke-13. Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Alkitab bilang begini, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Lihat, Tuhan yang berjalan di depan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, menuntun bangsa Israel ke tempat kemana Tuhan mau untuk mereka ada. Namun yang seringkali terjadi bukanlah kita mau lagi dituntun oleh Tuhan, melainkan kita yang tarik-tarik Tuhan. Tuhan, saya mau arah sini aja Tuhan. Tuhan, saya mau arah sini aja Tuhan. Tuhan, saya mau sama dia aja Tuhan. Tuhan, saya mau pasangan hidup saya sama dia. Bukan kita yang dituntun, namun kita yang tuntun Tuhan. Oh, itu yang terjadi, saudaraku. Nah, kita belajar bagaimana bangsa Israel dituntun oleh Tuhan. Perhatikan ayat 21 ini. Tuhan berjalan di depan mereka. Ya, jadi pastikan mulai hari ini biarlah Tuhan yang menuntun hidup kita dengan biarkan Tuhan ada di depan kita. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Jadi siang hari bangsa Israel dituntun oleh Tuhan di depan mereka berjalan dengan tiang awan untuk menuntun mereka di siang hari. Alkitab katakan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Karena kita tahu di padang gurun, padang pasir tidak ada lampu, saudaraku. Jadi tiang apinya Tuhan yang menerangi setiap bangsa Israel untuk mereka melangkah kemana Tuhan mau mereka melangkah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita ingat. Jika bangsa Israel dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam, bukan untuk maunya Tuhan, bukan untuk kebaikannya Tuhan, namun untuk kebaikannya umat Israel.
Demikian pula Tuhan ketika Yesus naik ke sorga, dia bilang, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Roh Kudusnya akan diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga akhirnya hidup kita ada memiliki Roh Kudus. Apakah kita mau dituntun? Apakah kita mau diarahkan? Atau kita lebih mengikuti keinginan-keinginan kita, lebih memaksakan ego kita yang terjadi, bukan keinginan dan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan ayat selanjutnya, ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi selama bangsa Israel ada dekat Tuhan, maka Tuhan akan menuntun bangsa Israel kemana? Tuhan menuntun bangsa Israel masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga peperangan demi peperangan, pertolongan demi pertolongan, anugerah Tuhan selalu ada mengiring bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun mereka. Jadi pertanyaan buat setiap kita hari ini, maukah kita dituntun oleh Tuhan? Maukah kita menerima tuntunannya? Atau kita hanya mementingkan ego kita dan kita bilang, Tuhan, saya punya planning, saya punya rencana. Dan lihat, di awal tahun ini, di bulan Maret tepatnya, Tuhan bongkar semua rencana dengan adanya virus COVID. Iya kan? Dengan adanya virus ini semua terbongkar, rencana-rencana, planning-planning semua gagal. Kenapa? Tuhan mau menunjukkan bahwa biar rencana saya yang terjadi, bukan rencana kita. Bagian kita hanya bisa mereka-rekakan. Alkitab bilang kita hanya bisa mereka-rekakan, tetapi keputusan berasal daripada Tuhan. Betul kita mesti punya planning. Betul kita masih punya rencana, tapi biarlah rencana kita bawa kepada Tuhan. Biarlah planning kita bawa kepada Tuhan. Rencana kita masukkan dalam rencana Tuhan. Sehingga akhirnya kita bilang, Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi deh. Bukan kehendak saya. Karena saya tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik. Karena saya tahu kehendak Tuhan pasti terbaik buat anak-anaknya. Ayat selanjutnya, Ulangan 9 ayat 1-3 bilang begini. Ulangan pasal 9 ayat 1-3. Dengarlah hai orang Israel. Engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, perhatikan, dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah, ayat yang ketiga, pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu. Perhatikan lagi-lagi, Tuhan yang berjalan di depan saudara dan saya. Tuhan yang berjalan di depan bangsa Israel, laksana api yang menghanguskan. Dia yang memusnahkan orang, dia yang memunahkan mereka, dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mau kita ada di belakang Tuhan? Kenapa Tuhan mau kita dituntun oleh Dia dan Dia berjalan di depan kita? Kenapa? Karena ketika kita menghadapi sesuatu yang besar, permasalahan yang besar, dalam konteks ini bangsa yang besar, yakni orang-orang enak yang tinggi besar, yang kubunya sangat kuat, yang tidak mungkin bisa ditembus oleh bangsa Israel kalau tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan hancur, kita akan binasa. Sehingga akhirnya kita memerlukan satu kesempatan, satu keinginan, satu kemantapan hati, keteguhan hati untuk mengizinkan Tuhan ada di depan kita. Sehingga akhirnya kita bilang, Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya, pimpin saya. Dan hari ini kita belajar bahwa yang Tuhan mau untuk menyelamatkan kita, untuk memerdekakan kita, untuk menolong kita, untuk mengarahkan kita masuk dalam rencana Tuhan. Bukan hanya itu, namun Dia juga yang akan menggantikan kita berperang. Kita hanya ada di belakang Tuhan, dan Tuhan yang maju depan kita. Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan memerdekakan kita, Dia yang akan menyelamatkan kita ketika kita sudah tidak bisa lagi buat apa-apa. Bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, hari ini kita akan menyeberangi sungai Yordan. Dan pada hari ini
Kamu akan memasuki serta menduduki bangsa-bangsa yang lebih besar. Bukan hanya lebih besar, lebih kuat daripadamu. Wow. Jadi seharusnya bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya dituntun, dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, dan mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita. Tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk Tuhan kerjakan. Selama Tuhan ada di depan kita, selama Tuhan yang menuntun kita, apa saja yang kita jalani akan dibuat tangan Tuhan berhasil. Ini akan kita pelajari. Sehingga akhirnya hari ini, secara khusus di minggu pertama di bulan yang baru ini, selain kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan untuk mengingat kasih setia dan kebaikan Tuhan, pengorbanan di atas kayu salib yang menyelamatkan kita, dan kita juga belajar hari ini bahwa biarlah hidup kita dituntun oleh Tuhan. Hidup kita dipimpin, hidup kita diarahkan, hidup kita diterangi, hidup kita dibawa masuk oleh rencana Tuhan. Dan biarkan kita mau, Tuhan ini aku, pakai aku, Tuhan ini aku, bawa aku kemana Engkau mau. Jadi pertanyaan, kenapa perlu Tuhan menuntun kita sih? Kenapa enggak kita aja sih yang jalan di depannya, Tuhan yang tolong kita, yang lihat-lihat kita dari belakang? Enggak bisa. Saya pelajari kenapa Tuhan perlu menuntun kita. Karena yang pertama, Tuhan tahu kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Yesus bilang, aku mengutus kamu di tengah-tengah seperti kawanan domba di tengah-tengah kawanan serigala. Yesus tahu betul kita perlu penolong. Yesus tahu betul ketika kita diutus di tengah-tengah kawanan serigala, kita perlu gembala yang menyertai kita, yang menuntun kita, yang mengusir setiap serigala dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu dituntun oleh Tuhan. Saya pelajari yang pertama, karena Tuhan tahu kita sedang ada seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan intimidasi, gampang sekali terintimidasi. Karena itu kita perlu dituntun Tuhan. Dan Alkitab menjanjikan ketika kita hidup dituntun oleh Tuhan, maka kita akan dibawa Tuhan masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Tidak peduli seberapa banyak musuh yang ada dalam depan hidupmu. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang ada mengarang lintang ada di depanmu. Selama Tuhan yang berjalan di depan kita, selama Gembala Agung itu memimpin jalan kita, maka kita domba-dombanya akan tenang. Kita domba-dombanya akan tetap tenang. Yang kedua, saya pelajari kenapa Tuhan perlu menuntun kita. Karena kita lemah dan terkadang mudah terbawa arus dunia. Kita sebagai manusia terkadang kita lemah. Kita sebagai manusia terkadang gampang sekali dibawa oleh arus untuk menghalalkan segala cara, untuk mengikuti gaya hidup dunia. Makanya Paulus bilang, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga engkau mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang sempurna. Saudara, ini kasih dalam Tuhan. Akhirnya kita mengerti kita perlu dituntun oleh Tuhan, karena terkadang kita mudah untuk terbawa arus. Namun kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, kita tahu arahannya jelas, tuntunannya jelas, firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, sehingga akhirnya kita berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena ingat, Amsal jelas katakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa maut. Kita mesti hati-hati, jangan sampai kita jadi sama dan serupa dengan dunia ini. Dari gaya hidup kita, dari kelakuan kita, yang seharusnya kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita membawa rasa di tengah-tengah ketawaran dunia ini, justru kita menjadi sama. Itu berbahaya. Itu berbahaya, saudara. Akhirnya kita mengerti bahwa kita perlu dituntun oleh Tuhan. Kita perlu diarahkan oleh Tuhan, karena terkadang kita lemah dan mudah terbawa oleh arus dunia. Yang ketiga, saya pelajari kenapa Tuhan perlu menuntun kita. Karena terkadang kita juga suka cari jalan pintas. Ketika semua jalan merasa kita sudah tertutup, ketika keadaan semua sudah tertutup, keadaan seakan-akan sudah tidak lagi kita bisa lalui, maka seringkali kita ambil jalan pintas. Kita lupa bahwa yang menuntun kita Tuhan, bukan ego kita. Kita lupa bahwa yang mengarahkan hidup kita Tuhan, bukan keinginan-keinginan kita. Karena kalau kita hanya sekedar mencari keinginan-keinginan kita, kalau kita hanya memuaskan diri kita dengan keinginan-keinginan kita, maka kita tidak akan pernah mengikuti keinginan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengikuti arahan-arahannya Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar hari ini
bahwa kita memang perlu dituntun oleh Tuhan. Jangan pernah merasa so paling hebat, so yang paling tahu, so yang paling pintar, sehingga kita tidak lagi doa, tidak lagi baca firman. Kita pikir kita udah paling bisa, kita pikir kekayaan kita, harta kita, kedudukan kita, orang-orang yang kita kenal bisa menjadi kekuatan dan backing kita. No, saudaraku. Firman Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Firman Tuhanlah satu-satunya sumber jalan-jalan hidup kita. Firman Tuhan inilah yang akan mengarahkan kita, menuntun hidup kita masuk dalam rencana Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya kita mengerti, kita perlu dituntun oleh Tuhan, sehingga setiap langkah kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita perlu dituntun oleh Tuhan, kita perlu diarahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Yang pertama saya pelajari, kita perlu dituntun oleh Tuhan supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ingat, bangsa Israel mengalami suku Enak, bangsa yang besar dengan kubu-kubu yang setinggi langit, Alkitab catat. Namun selama Tuhan yang memimpin mereka di depan, maka Tuhan dengan mudahnya memporak-porandakan apa yang menghalangi perjalanan bangsa Israel. Berarti bukan karena Tuhan memimpin kita, bukan karena Tuhan menuntun kita, tidak ada hambatan. No. Pasti ada hambatan, pasti ada tantangan, pasti ada usaha-usaha orang yang berusaha menjegal engkau. Tapi ingat, ujung-ujungnya akan Tuhan hadirkan kemenangan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kita mau diarahkan. Kita mau dituntun. Betul, kita kembali lagi banyak planning, banyak rencana. Tapi biarkan rencana Tuhan yang terjadi. Biarkan planning Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Betul, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita lakukan yang terbaik. Tapi ingat, kalau segala sesuatu sudah tertutup, ini berarti waktunya engkau berserah kepada Tuhan. Jangan paksa. Jangan paksa. Biarkan Tuhan ambil alih kehidupanmu. Biarkan Tuhan ambil alih setiap rencanamu. Biarkan Tuhan ambil alih hari depanmu. Sehingga ketika Tuhan yang ambil alih, pegang kendali akan segala sesuatu dalam hidup kita, maka kita akan melihat Tuhan akan bawa kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Jadi yang pertama, jika Tuhan yang menuntun langkah kita, maka kita yang pasti akan mengalami kemenangan. Perhatikan Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu, Daud bilang, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita menang bukan karena kekuatan kita, kita mampu bukan karena kehebatan kita, kita bisa bukan karena apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan, namun kita bisa mengalami kemenangan, kita dapat mengalami kekuatan dari Tuhan karena Tuhan yang berikan kemenangan buat saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita mengerti, selama kita hidup dituntun oleh Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Yang kedua saya pelajari, jika Tuhan yang menuntun langkah kita, maka sekalipun ada tantangan dan rintangan di hadapan kita, kita tetap akan kuat. Ini yang saya bilang tadi, bahwa sekalipun kita dituntun oleh Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Sekalipun kita dituntun oleh Tuhan, bukan berarti rumah tangga tidak akan ada mengalami masalah. Makanya kalau kita nggak mengerti firman Tuhan, kita akan bilang, Tuhan katanya Tuhan tuntun saya. Katanya Tuhan dipimpin saya, memimpin saya, mengarahkan saya. Tapi kenapa rumah tangga saya punya masalah? Tapi kenapa masih ada pergumulan dalam hidup saya? Tapi kenapa penyakit saya tidak kunjung sembuh-sembuh? Akhirnya kita mulai mengklaim bahwa Tuhan tidak ada, bahwa Tuhan jahat, bahwa Tuhan tidak tolong saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita mengerti bahwa sekalipun Tuhan menuntun kita, terkadang Tuhan masuk, membawa hidup kita masuk ke dalam pendidikannya Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita masuk dalam pendidikannya Tuhan, berarti akan ada masa-masa sukar di mana kita akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Tuhan mengizinkan bangsa Israel melalui suku Enak, suku yang besar-besar, tinggi-tinggi, yang menurut hitung-hitungannya saudaraku, tidak mungkin bangsa Israel bisa menang melawan mereka. Makanya Alkitab tadi kita lihat dalam Bilangan 9 ayat 2, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan tentangnya kau dengar orang berkata, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang Enak?
Di dalam bangsa Israel punya pikiran udah jelas. Kita nggak akan pernah bisa melawan orang enak. Kita nggak akan pernah bisa menduduki mereka. Kita nggak akan pernah bisa menghardik, mengusir mereka. Namun Tuhan mengingatkan. Selama aku yang menuntun engkau, selama aku yang mengarahkan engkau, selama aku yang berjalan di depanmu, betul ada permasalahan besar, betul ada tantangan besar, betul ada pergumulan besar. Namun dengar baik, aku yang akan menggantikan engkau berperang. Engkau akan melihat bahwa hari ini adalah hari yang akan aku berikan kepadamu. Haleluya. Saudaraku, kita percaya hari ini kita mau hidup kita dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh Roh Kudusnya, dituntun oleh firman-Nya. Sehingga akhirnya kita bukan hanya mengalami kemenangan, namun kita akan tetap kuat ketika kita menghadapi setiap tantangan demi tantangan di hadapan kita. Makanya perhatikan, coba lihat ayat Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2 bilang begini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Haleluya. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dengan kata lain, betul kita disertai Tuhan. Betul kita dipimpin oleh Tuhan. Namun bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada orang yang akan menyerang hidupmu. Bukan berarti tidak ada pergumulan yang engkau alami. Justru melalui setiap masalah demi masalah, kita belajar bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kemenangan bagi mereka yang mengasihinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan Tuhan mendidik kita, mendewasakan kita melalui setiap permasalahan. Sehingga sekalipun Tuhan menuntun yang langkah kita, Tuhan mengarahkan hidup kita, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkata, Tuhan, aku percaya. Sekalipun engkau menuntun aku, betul masalah ada, betul tantangan ada di hadapan aku. Aku akan tetap kuat sebab Tuhan yang berikan kekuatan kepadaku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, itu sebabnya kita perlu dituntun Tuhan. Karena jika Tuhan yang menuntun langkah kita, yang pertama, maka kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun kita. Yang kedua, sebabnya kita perlu dituntun oleh Tuhan, karena sekalipun ada tantangan dan rintangan, kita akan tetap kuat. Dan kalau kita tetap dipimpin oleh Tuhan, tidak akan pernah kita mengalami kelemahan. Karena Alkitab catat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru setiap saat. Haleluya. Dan yang ketiga, kita perlu dituntun oleh Tuhan. Karena jika Tuhan yang menuntun langkah kita, maka hidup kita ada dalam rencananya. Oh haleluya. Saudaraku, Alkitab jelas mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tahu betul apa yang menjadi planning Dia dalam hidup saudara dan saya. Dia tahu Dia akan membawa kita kemana. Dia tahu Dia akan arahkan kita kemana. Dia tahu rencananya udah akan ada. Jika kita mengikuti rencananya, maka kita akan mengalami damai sejahtera dan kita akan mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar, biarlah hidup kita selalu tetap ada dalam tuntunannya. Karena kalau Tuhan yang menuntun langkah kita, maka kita tetap ada dalam rencana Tuhan. Dan kalau kita tetap ada dalam rencana Tuhan, betul badai hidup boleh ada. Betul tantangan ada. Betul masalah ada. Betul suami masih belum bertobat. Betul istri masih belum bisa dididik, diarahkan untuk mendengar-dengaran terhadap suami. Betul anak-anak masih susah untuk diajarkan. Bahkan cenderung masih di luar Tuhan. Tapi dengar baik. Selama Tuhan yang menuntun kita, kita tetap ada dalam rencananya. Hari ini, biarlah kita mengerti. Rencana Tuhan bukan rencana kita yang jadi. Jalan-jalan Tuhan dan bukan jalan-jalan kita yang jadi. Sehingga akhirnya hidup kita berkata, Tuhan ini aku. Bawa hidupku masuk dalam rencanamu. Tuhan ini aku. Tuntun aku, bawa aku masuk sesuai dengan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Sehingga akhirnya kita mengerti.
Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, sebelum kita masuk dan menikmati perjamuan kudus Tuhan, itu sebabnya kita perlu dituntun oleh Tuhan. Karena jika Tuhan yang menuntun kita, yang pertama, kita akan mengalami kemenangan. Yang kedua, jika Tuhan yang menuntun kita, sekalipun ada tantangan dan rintangan, kita akan tetap kuat. Dan kita akan melihat kemenangan datangnya daripada Tuhan. Dan yang ketiga, jika Tuhan yang menuntun hidup kita, maka kita hidup dalam rencananya. Dan yang keempat, yang terakhir, jika kita dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Tuhan, maka yang keempat, kita akan hidup dalam pemeliharaannya. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, saya percaya. Alkitab jelas katakan, singa muda boleh merana kelaparan, namun orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kita terpelihara sebab Dia Allah yang memelihara kita. Makanya Tuhan bilang kepada bangsa Israel dalam Ulangan 29 ayat 5, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, bangsa Israel diarahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mau dipimpin, kalau kita mau diarahkan oleh Tuhan, maka hal ini juga akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bukti pemeliharaan Tuhan akan nyata, akan terlihat ketika kita mau dituntun, mau diarahkan, mau dipimpin, mau dibawa masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan yang pelihara kita. Tempat di mana engkau tinggal saat ini tidak menjadi jaminan. Tapi kalau Tuhan yang memelihara kita, kita percaya dimanapun Tuhan tempatkan saya, selama saya dipelihara oleh Tuhan, maka Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk memelihara umatnya, untuk menarahkan umatnya, menuntun umatnya masuk dalam berkat-berkatnya. Haleluya, haleluya. Sehingga akhirnya kita mengerti, biarlah hidup kita mau dituntun, mau diarahkan. Dan pada akhirnya kita mengerti, kita akan tetap tinggal dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah di minggu pertama ini, dalam ibadah lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita menyadari, saya perlu dituntun oleh Tuhan. Saya perlu dipimpin oleh Tuhan. Saya perlu diarahkan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kita masuk dalam rencananya. Hidup kita akan tetap kuat. Hidup kita akan tinggal dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup kita akan selalu mengalami kemenangan yang karena kita percaya Tuhan yang menuntun dan memimpin setiap langkah kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa firman-Mu meneduhkan hati kami. Firman-Mu menetapkan setiap langkah kami. Dan pada akhirnya firman-Mu membawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Hari ini, secara khusus di minggu pertama di bulan yang baru ini, kami mendapati pendidikan dari Tuhan. Kami mendapati hikmat dari Tuhan. Bahwa biarlah hidup kami dituntun oleh Tuhan. Kami tidak mau menuntun Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami ada di depan dan kami biarkan Tuhan ada di belakang kami. Kami yang sering kali mengarahkan Tuhan kepada jalan-jalan kami. Dan kami tidak mau diarahkan Tuhan kepada jalan-jalan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini kami mau berubah. Hari ini Tuhan tolong kami. Sehingga kami menjalani hidup kami diarahkan, dipimpin oleh Tuhan. Tuhan berjalanlah di depan kami. Tuhan arahkan hidup kami, pimpin langkah kami ya Bapa. Sehingga akhirnya hidup kami masuk dalam rencana Tuhan. Hidup kami tetap akan mengalami kemenangan sebab kami tidak pernah berjalan seorang diri. Hidup kami akan melihat terobosan sebab Tuhanlah yang menjadi garda terdepan dalam hidup kami. Hidup kami akan melihat pemeliharaan Tuhan sebab Tuhan memperhatikan kami. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat. Sehingga setiap anak-anak Tuhan, mereka yang mengikuti ibadah pada hari ini, dalam ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, kami menerima kuasa Tuhan. Kami diubahkan hidup kami. Kami lebih berserah kepada jalan-jalan Tuhan karena kami tahu yang terbaik
Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu. Pimpin mereka, tuntun mereka. Jika di antara mereka hari-hari sudah terhilang dari jalan-jalan Tuhan, arahkan mereka kembali. Bimbing mereka kembali dalam jalan Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kami masuk dalam rencana Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa. Biar jemaat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan. Baik mereka yang ada beribadah di gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center cabang Bandung, maupun setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang juga beribadah di ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, hamba ucapkan berkat kuasa Tuhan turun atas masing-masing mereka. Mereka dipimpin Tuhan, mereka diarahkan Tuhan, mereka dituntun Tuhan, masuk dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada hari ini juga kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat kematian Tuhan, menebus kami, menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Materaikan firman dalam hati kami. Sehingga hidup kami semakin hari, semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hari ini juga kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan ada bersama-sama dalam perjamuan kudus. Dan saya berikan kesempatan bagi setiap jemaat Tuhan untuk mempersiapkan roti dan anggur, sehingga kita boleh bersatu bersama-sama dan menikmati lawatan Tuhan melalui perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan roti kita. Kita pegang di tangan kanan kita. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan roh. Yang menjadikanku warga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan iman ku katakan jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagimu. Haleluya. Haleluya. Dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, Haleluya. Terima
kasih Yesus. Dalam perjanjian dengan Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di kepala. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai pelayananku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Dengan iman kukatakan hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh yang terpecah, buat darah yang tertumpah, yang menyelamatkan kami, yang menebus kami, sehingga kami dilayakkan, kami diselamatkan. Terima kasih Yesus. Bukan karena kami, tapi karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih. Pertolongan ajaib bagi kami. Terpujilah Bapa. Kami bersyukur. Karena kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami diingatkan bahwa Yesus mati menggantikan kami. Kami dilayakkan, kami diselamatkan. Itu sebabnya biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Karena kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kami. Dan biarlah hidup yang kami hidupi sekarang ini boleh Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hati setiap hidup jemaat Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing di hari ini. Kami menerima kuasa Tuhan, kami yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Yesus oleh kuasa bilur darah Yesus. Sedangkan kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat, Tuhan yang memberikan kami kelegaan di dalam nama Yesus. Sebab kalau kami berdosa saja Tuhan selamatkan kami, terlebih-lebih ketika kami diangkat Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bersyukur kepadamu buat apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.
Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari Minggu ini, di minggu pertama di bulan yang baru kita menerima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Sehingga akhirnya tiba bagi setiap kita untuk membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui nomor rekening yang ada terdaftar di gereja kita. Sehingga setiap kita boleh memberikan yang terbaik. Tidak dengan paksaan, karena kita tahu hidup kita terpelihara, hidup kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya bagi jemaat Tuhan yang memberikan korban syukur maupun mengembalikan korban persepuluhan di minggu pertama ini, sehingga akhirnya kita hidup terpelihara oleh anugerah Tuhan. Dan pada akhirnya juga gereja Tuhan boleh tetap terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita, dan di bawah saya sudah ada nomor rekening gereja yang saudara dikasih dalam Tuhan bisa transfer dengan sukacita iman. Puji Tuhan. Dan sebelum kita memberi yang terbaik, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, betul kantong-kantong persembahan tidak ada di hadapan kami. Namun saat inilah hati kami diuji. Apakah kami memberikan yang terbaik buat Tuhan ketika tidak ada yang melihat kami memberikan hanya Tuhan yang melihat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga jemaat umat yang oleh anugerah Tuhan mengikuti ibadah di hari Minggu ini, kami yang memberi persembahan dengan korban syukur kami, dengan sukacita, maupun kami yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada, kami bawa di rumah Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan setiap masing-masing mereka. Sehingga firman-Mu tergenapi atas kami ya Tuhan. Dijauhkan daripada kami segala belalang pelompat, belalang pengirik, belalang pindahan. Dijauhkan daripada kami segala kerugian. Di dalam nama Yesus, hidup kami terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami memberi dengan sukacita iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih karena hari ini kami berjumpa dengan Tuhan. Kami dilawat Tuhan, kami ditolong Tuhan. Kami diingatkan kembali oleh Tuhan untuk hidup dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa, kalau sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami melalui ibadah online ini. Tuhan memberkati. Kami terus berdoa buat bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap ada dalam kondisi yang terbaik. Bangsa kami pulih dari COVID-19. Bangsa kami diselamatkan Tuhan. Dan kami terus berdoa biar melalui peristiwa di bangsa kami yang terjadi ini, banyak jiwa datang berbalik kepada Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan buat umat mayoritas dari bangsa ini, terangi hati mereka sehingga mereka juga dituntun dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati sehingga setiap anak-anak Tuhan tetap kuat dalam iman. Jemaat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk hamba melayani digembalakan di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center cabang Bandung. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan pelihara mereka dalam anugerah Tuhan. Bahkan setiap umat Tuhan yang juga turut mengambil bagian beribadah melalui ibadah online pada hari ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menetapkan langkah mereka untuk mereka hidup dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi melangkah, kuasa Tuhan menyertai mereka. Rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Keluarga-keluarga yang ada menjadi keluarga yang bersatu oleh karena kasih Tuhan mengikat mereka. Hamba berdoa sehingga suami-suami, istri-istri boleh dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan tolong kami. Kami bersyukur Tuhan lawat kami. Berkati setiap usaha, setiap dagang, setiap pekerjaan dari setiap anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami, presiden, wakil presiden, lembaga tinggi, MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah-daerah. Tuhan memberkati.
Sehingga terus bangsa ini boleh bangkit, bangsa ini boleh maju, bangsa ini boleh bertumbuh, beri hikmat dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin daerah kami Tuhan. Sehingga berkat anugerah kasih rahmat Tuhan ada atas masing-masing mereka. TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan hati yang loyal terhadap bangsa kami ini. Tuhan memberkati juga suster medis, perawat, dokter dalam menangani virus COVID-19. Tuhan berikan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif, penemuan-penemuan yang baik, penemuan-penemuan yang oleh karena hikmat Tuhan. Sehingga akhirnya bangsa kami boleh terus maju dan COVID-19 ini Tuhan, virus ini boleh segera berakhir atas bangsa kami. Karena Tuhan menolong, Tuhan memelihara bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan menopang kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Ingatlah bahwa tanganmu Tuhan yang tuntun. Biarlah hidupmu dipelihara, dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya engkau akan melihat rancangan Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menerima berkat Tuhan. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.